dari zaman dulu gue nulis pun kan dibilang kan, wah ada orang yang begitu romantisnya bilang, wah kalau gue jalan-jalan itu gue menemukan jati diri gue, lalalala. Kalau gue sih enggak, gue tahu gue yang dari dulu sampai sekarang ya begitu gitu. Cuma bedanya gue muka gue Cindo banget, padahal gue sama sekali nggak punya darah Cindo, saudara Cindo juga nggak punya gitu. Tapi gue pas kerusuhan gue kena, gue di mau diembat sama orang pakai celurit gitu kan. Dan dulu gue pikir kenapa mereka begitu ketakutannya gitu dengan Cindo, begitu cemburunya dengan Cindo gitu ya. Kayak misalnya gini deh, pertanyaan-pertanyaan, wih lu kapan nikahnya? Kalau ada acara keluarga gitu pasti kan adalah, wih calonnya mana nih gitu kan, lalalala. Tapi ntar begitu udah 40 tahun ke atas semua berhenti kok. Jadi tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bareng gue Ali di Ngobrolin Hidup. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah lama gak datang ke sini, tapi kita sangat senang, seorang penulis, seorang travel writer, seorang storyteller, ya. Seorang pendidik juga, ngajar juga, so many things. Dan kali ini kita specifically juga mau ngebahas buku yang sudah lama ditunggu-tunggu. Setelah sekian lama gak mengeluarkan buku baru, akhirnya Trinity sudah hadir di sini. Apa kabar? Tereng, baik sekali. Thank you for coming, thank you for coming. Dan I'm very excited ngebahas buku ini dan gue udah mulai baca buku ini. Di Luar Radar, kisah keberagaman dari kuburan sampai ke hutan Amazon. Ini buku yang luar biasa menarik dan sudah lama. Ini berapa tahun sejak Terakhir. buku terakhir? 6 tahun hiatus. 6 tahun. Dan sebagai pembaca Naked Traveler gue, dan terus baca ini juga sekarang, Beda banget ya. beda, betul beda banget in a very good way kalau menurut gue ya, in a very good way. Dan di awal gue sempet di luar radar nih apa, gue mulai baca dari kata pengantarnya juga, kan? Dan lo bilang bahwa lo sendiri merasa sebagai orang yang dari Di luar radar. orang tua yang juga beda suku, beda agama juga, kemudian lo juga sebagai minoritas juga, dan bepergian ke berbagai macam tempat gitu. Jadi lo merasa lo sendiri sebagai orang yang di luar radar juga. Iya. Tapi bukan hanya elunya. Di sini cerita di luar radar ini lo juga, gue melihatnya kalau travel writer itu di Naked Traveler itu lo masuk ke tempat-tempat dan lo bercerita tentang tempat-tempat yang lo datangi gitu, experience lo di sana gitu. Tapi ini kayaknya lo bukan sekedar bicara soal tempat, lo masuk ke dalam kehidupan. Iya, betul. Orang yang berbeda-beda dan yang di luar radar itu sendiri juga gitu. Boleh cerita nggak kita start, apa sih yang akhirnya memutuskan lo untuk terus menulis buku yang seperti ini gitu? Sebenarnya sih apa ya, gue udah nulis kan udah 2 dekade gue menulis The Naked Traveler kan, dari mulai blog gue tuh blog travel pertama di Indonesia 2005, lu bayangin. Terus habis itu jadi buku 15 buku dan 8 seri itu The Naked Traveler. Terus kan dunia berubah ya, orang traveling nggak kayak dulu lagi gitu. Memang dulu gue istilahnya revolusioner gitu kan, bilang orang bisa ya jalan-jalan cewek sendiri backpacker gitu. Tapi lama-lama ya sekarang raknya aja udah nggak ada gitu kan. Dulu dari buku The Naked Traveler pertama 2007 sampai nggak ada rock non fiksi zaman dulu raknya. Jadi masuknya ke novel fiksi gitu. Supaya masuk aja gitu di situ. Sampai sudah nggak ada lagi yang sampai dulu dengan boomingnya buku traveling, kan ada rak pariwisata gitu. Bubar juga gitu kan. Nah, terus mikir-mikir kayaknya gue udah selesai deh mau nulis The Naked Traveler gitu. Gue ingin challenge yang baru gitu. Gue challenge yang baru dan gue udah nggak kayak Trinity yang dulu lagi gitu. Meskipun ya Maksudnya lu, apa tuh? Maksudnya? Ya gue udah lebih dewasa, jalan-jalan gue udah nggak kayak gitu lagi gitu kan. Maksud gue tapi meskipun masih sama gitu dengan gue yang dulu, yang sebenarnya sih nggak berubah kalau lo misalnya udah tahu gue dari dulu ya. Orangnya tetap ya cuek, lucu gitu kan, nekat gitu segala macam. Tapi gue ingin sesuatu kalau dalam tulisan gitu kan,
Apalagi sejak itu sekarang sosial media semakin marak gitu kan. Dan gue pun jadi istilahnya tercebur ke dalam menjadi KOL atau apa influencer atau apa konten kreator gitu. Yang dimana kalau gue jalan-jalan gue mikirnya jadi cuma 30 detik gitu. Gitu kan. Gue bilang, terus lama-lama gue pikir wah gue juga susah gitu bersaing dengan zaman sekarang yang wah udah keren-keren banget gitu ya. Dan nggak mungkin seorang Trinity gitu misalnya dalam shootnya itu gue berlari-lari memakai baju yang flowy yang dada gitu kan sampai gitu pergi segala macam nggak mungkin gitu kan. Jadi gue tetap ingin balik ke akar gue ingin menjadi penulis gitu. Tapi gue nggak mau nulis yang penulis traveling lagi gitu. Gue ingin menulis sesuatu yang baru. Wah sempat terpikir macam-macam sampai akhirnya gue pikir nah sebenarnya gue udah mau selesai dan gue udah nggak pengen lagi tuh nulis buku gitu ya. Tapi gue pikir waduh kok sayang gitu loh. Maksudnya Tuhan sudah memberikan gue talenta menulis gitu kok gue sia-siakan gitu loh. Maksud gue apa dan kalau ditanya orang lu profesi lu apa? Gue selalu bilang gue penulis. Tapi kok udah lama gak nulis ya gitu kayak malu sendiri gitu kan. Nah terus akhirnya gue melamar lah nih. Kok jadi cerita gue jadi panjang banget ya. Jadi gue melamar residensi waktu itu residensi penulis yang dari Kemdikbud gitu. Nah, gue melamar itu gue ke Peru sebenarnya, ke Peru dan gue ingin meneliti tentang misionaris Indonesia. Yang gue tahu itu dari perjalanan waktu 1 tahun itu, di mana di negara-negara Amerika Latin itu gue ketemu, misalnya ada 100 orang Indonesia gitu, setengahnya keluarga KBRI, setengahnya ada lagi misionaris gitu, misionaris Katolik ya kayak pastor, bruder, suster gitu. Gue bilang wah menarik nih gitu. Gue bukan Katolik gitu, tapi kayaknya gue ya kan namanya gue pengen tantangan baru gitu ya udahlah gue nggak ngerti gitu kan bahkan menurut gue Katolik itu lebih asing daripada Islam gitu karena keluarga nyokap gue gitu kan jadi gue ketawa sendiri gitu gue tuh apal Al-Fatihah gitu tapi gue nggak tahu bunyi Salam Maria gitu aneh banget gitu kan ya anyway akhirnya gue kesana dan begitu balik pandemi gue selesai gue udah nggak pengen nulis lagi malah tambah drop gitu kan sampai akhirnya ya itu kepikir oh iya ya kenapa sih gue nggak nulis lagi padahal gue adalah seorang penulis gitu ya akhirnya gue menuliskan lagi tentang yang misionaris itu tapi gue melihat sesuatu yang lebih menarik gitu yaitu keberagaman karena yaitu di luar radar ya karena gue orangnya di luar radar dan gue sering mengalami karena gue orangnya observant gitu ya di lingkungan gue tanpa gue jalan-jalan bahkan di lingkungan geng ibu-ibu kuburan misalnya, gue bisa melihat, oh kok orangnya begini ya, fenomenanya begini, lala gitu. Dan menurut gue menarik ya. Jadi gue menulis sesuatu sebenarnya non fiksi gitu, ya ada jalan-jalannya, tapi gue tidak melihat lagi sebagai destinasi ataupun tips yang dibagikan ataupun cerita-cerita perjalanan sebenarnya. Tapi memang basisnya masih ya jalan lah, tapi saling mau observasi dan gue nggak sekedar ngelihat dari luar, tapi gue masuk ke dalam. Jadi gue pikir, wah ternyata gue bisa juga gitu. Ya memang berat ya karena semuanya tuh kayak is something new gitu kan. Bahkan kalau orang ada yang udah baca kok nggak kayak Trinity the Naked Traveler gitu. Kayak gue membuat persona baru. Tapi sebenarnya itu nggak juga sih. Itu memang gue pada dasarnya dari dulu begitu gitu. Cuma baru sekarang ini gue mencoba untuk keluar dari zona nyaman untuk menulis sesuatu yang baru yang bertema yang lebih dalam lah istilahnya gitu. Dan kayak gue melihatnya di satu sisi tuh seperti kalau yang di Naked Traveler itu lo membahas tentang tempat yang berbeda-beda, tentunya ada kaitan sama orang-orang di tempat itu, dan tapi budaya juga. Ya, dan fokus utama tapi lebih kepada si tempatnya, what's different about that place, your experience di situ gitu kan. Tentang manusia-manusia di tempat itu ada, tapi nggak yang mendalam betul. Rasanya. Kalau sedangkan ini itu justru lebih ke manusia-manusianya kehidupan lah gitu ya. Iya. Karena karena kemarin tuh kan niatnya jalan-jalan dan gue melihat sesuatu gitu yang akhirnya gue tulis. Kalau ini enggak, gue niatnya memang mencari sesuatu dengan berjalan ke tempat itu gitu. Dan ini gue bacain buat yang biar teman-teman yang nyimak tahu nih. Ini ada bagian tentang Indonesia tak seperti yang dikira. Ada geng ibu-ibu kuburan tadi sempat lo mention. Tentang Bali, bukan Bali yang itu tapi gitu kan. Cindo dari luar lingkaran, tentang makanan Indonesia di kancah dunia. Terus tentang lo mondok di pesantren, tentang agama juga, tentang misionaris dari Indonesia dan ini termasuk di negara-negara lain juga tadi kan dari Amazon ke Andes.
tentang manusia dan pilihannya, tentang sendiri dan kesepian, itu kita bahas juga. Dan ironi tercantik di dunia, sejarah berdarah ini benar-benar gue tuh penasaran gitu. Ini sangat-sangat menarik, dan ini nih sesuatu yang lo pilih, gue pengen ngebahas ini, gue pengen meneliti itu. Awal mulanya gimana sampai akhirnya muncul itu semua gitu. Oke. Yang misionaris sudah pasti ya, itu Ya, akan ya. ditulis gitu kan. Karena memang kalau residensi itu kita harus memproduksi sesuatu, itu udah oke. Nah, tapi kan setelah dipikir-pikir, setelah ditulis gitu, kok gue isinya jadi kayak laporan penelitian gitu ya, nggak ada nyawanya gitu, cerita gini segala macem. Akhirnya ya mikir lagi, kayaknya oke kalau disatuin dengan cerita-cerita lain. Dan cerita-cerita itu ada yang memang udah dari dulu udah. Jadi gini, kalau misalnya gue punya ide menulis, gue biasanya nulis dulu di semacam kayak nggak kerangka juga atau sedikit gitu yang udah gue tulis, yang udah gue kumpulin, tapi nggak masuk ke buku atau di blog gitu. Dari situ gue bilang, oh iya, karena kalau bisa bikin naked travel itu nggak cocok karena itu terlalu dalam atau terlalu aneh gitu kan. Jadi ya dari situ dikumpulin, oh iya ya, kayak misalnya cerita tentang Armenia gitu kan. Armenia atau Libanon atau Bosnia Herzegovina. Udah pernah kesana udah lama gitu, tapi kalau dibikin ala jalan-jalan itu nggak akan dapat maknanya gitu. Jadi dikumpulin di situ. Nah, terus yang lain-lain karena ini ceritanya tentang misionaris, terus gue mikir, wah ini kalau di balance-nya gimana kalau gue mondok di pesantren? Apalagi waktu itu banyak banget isu-isu yang tentang stigma buruk lah tentang pesantren gitu. Gimana ya kalau gue yang non muslim itu ke situ gitu kan? Ya kalau misalnya seorang muslim menulis pesantren, ya tentu ya iyalah lu kan bisa bias gitu kan gini. Sama seperti menulis tentang misionaris, lu orang Katolik tapi tapi kan lu nggak tahu dari sisi luarnya gitu, di luar radar gitu kan. Jadi ya gue ceritain lagi. Nah terus dalam dari 2018 sampai sekarang pun gue ke tempat-tempat kayak misalnya gue waktu itu ke Bahai, ke rumah ibadah Bahai, gue bilang, gara-gara teman gue baru denger agama namanya Bahai gitu loh, yang apaan tuh gitu kan. Wah menarik juga ya, ternyata nyambung dengan ini gitu kan segala macam. Jadi banyak isu-isu yang sebenarnya sudah pengen ditulis lama gitu, tapi dipendem-pendem karena nggak cocok dengan tema yang lain gitu, baru dibuat masuk sekarang yang ternyata ada benang merahnya semua gitu. Jadi dibikinlah kayak seperti itu. Keberagaman ini. Iya. Dan ini juga mungkin sekali lagi gue mau share juga ke teman-teman. Kalau gue sekali lagi perspektif gue ya, kayak ada dua lapis mungkin gue. Gue membaca ini pertama, gue membaca ceritanya gitu, dan gue jadi memahami kehidupan tersebut yang lo ceritakan, yang lo ada di sana gitu, lo berinteraksi di situ. Tapi nggak berhenti di situ. Gue melihatnya dari pengalaman gue membaca ini tuh, this book bukan cuma soal ceritanya dan memahami hidup dia atau mereka gitu ya. Tapi terus kita tuh yang membaca tuh ada otomatis kayaknya ya, reflect balik to our own life. Oh gitu. Reflect balik to our own life. Jadi buat teman-teman juga sih, menurut gue ini bukan sekedar kayak memperkaya pemahaman kita enggak. Tapi jadi ada unsur reflection. Iya, gue sangat merasakan itu. Ada unsur reflection ke dalam diri kita sendiri gitu. Setelah memahami, and then that's how they live. Oh mereka begini, oh mereka begitu. Ada hal tentang hidup mereka. Terus kalau gue gimana ya? Gitu. Jadi ada unsur itunya. So itu menjadi additional value buat si pembacanya itu sendiri, di luar sekedar memahami kehidupan yang berbeda-beda dan keragaman itu sendiri gitu. Nah, gue mau nanya. Ini yang awal tentang geng ibu-ibu kuburan, boleh kalau cerita sedikit situ? Jadi gini, gue tuh tinggal di salah satu kuburan terbesar, kompleks kuburan terbesar di Jakarta Selatan. Dan itu, gue itu di pinggir-pinggir kuburan, di tanah kuburan itu adalah rumah-rumah ilegal sebenarnya, yang ditempati oleh orang-orang, di mana orang-orang itu bekerja mayoritas sebagai pembantu rumah tangga atau ART-nya, rumah gua, rumah tetangga gua, dan terbagilah antara rumah kafling dan non kafling, rumah petak dan rumah gedung gitu kan. Nah,
Karena gue tinggal sendiri, ini mulai gara-gara pandemi sih. Nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Mereka juga nggak kemana-mana gitu. Jadi kita ngumpul-ngumpul nih, kan kita kayak hidup di bubble gitu. Dimana kita bisa nggak pakai masker, tapi kita bisa ngumpul-ngumpul di pinggiran kuburan. Kita punya balai-balai yang di bawah pohon rambutan gitu. Dari situlah kita sering ngumpul-ngumpul, makan-makan, dan mereka jago banget masaknya. Nah itulah sering masuk ke dalam Instagram gue gitu kan. Dan orang-orang semua bilang, wah gila, ngiler banget nih masakannya gini segala macam gitu kan. Jadi gue biasa lah, gue kan nanya-nanya gitu, lo kok bisa masak enak banget? Oh ternyata dia udah jadi ART puluhan tahun gitu kan, di rumah bule lah apalah segala macam, jadi makanannya oke lah. Nah tapi ternyata, tapi kan gue mikir loh, ini orang sering makan-makan padahal gue juga nggak bayar gitu loh. Makan, tiba-tiba di WhatsApp atau enggak, woi Kanto makan gitu kan, gitu doang gitu. Ini orang kok gini ya? Dah, karena dia sering naktirin gue makan, gue sering ajak jalan-jalan, jadi karaoke ke mall lah apa segala macem, sampai mengikuti mereka tiap hari Minggu ada kayak dibilangnya pasar kaget gitu ya, dimana mereka belanja kok gila-gilaan. Terus gue ngeliatin motor-motor delivery COD banyak banget gitu kan. Ini orang, gue tahu ini penghasilannya berapa gitu, karena kan nggak jauh beda sama gajinya ART gue gitu kan. Terus tapi ini uang dari mana kok? Terus tiba-tiba tetangga gue yang rumahnya petak-petak ini punya mobil gitu. Satu punya mobil, yang lain punya mobil padahal nggak dipakai gitu. Parkir tentu nggak punya garasi. Parkir jadi di depan rumah gue lah segala macem. Jadi gue sebenarnya kayak kepo sebenarnya sih gara-garanya. Gue orangnya kepo gue tinggi gitu. Ini orang duitnya dari mana ya gini. Dan ternyata ya itu benang merahnya adalah semua itu gara-gara gengsi gitu kan. Wah, gue kan perantau nih, gue harus kelihatan sukses. Jadi gue kalau punya mobil meskipun setahun sekali buat lebaran pulang doang itu kayak, wah gila loh dia udah sukses, udah punya mobil gitu loh. Kayak wow, padahal semuanya tuh besar pasak daripada tiang menurut gue gitu. Gue aja gak punya kendaraan gitu loh, tapi mereka punya motor 3 plus mobil gitu, kayak wow gitu. gitu. Nah, by the way, mereka tahu nggak lo nulis? Nggak tahu. Nah orang-orang juga nanya kan, ada yang DM gue, dia tahu nggak sih siapa Mbak Trinity gitu kan? Nggak tahu. Mereka taunya gue kerjanya di depan komputer, tapi sering keluar negeri gitu ya. Bisa jadi mereka mikir gue miara babi ngepet kali ya. Jadi karena ya gitu kan. Ya kita ya aneh aja gitu, aneh. Tapi ya nggak tahu mereka gue siapa. Gue tulisnya juga nggak tahu sih. Gue masukin di Instagram juga nggak tahu, mereka ngamen Instagram gitu. Dan karena lo kan ngebahas tentang sesuatu juga yang in a way bisa jadi sensitif buat mereka juga gitu kan. Dan even kaitan tentang parenting dan tentang penggunaan gadget lah dan boleh cerita sedikit lagi nggak? Oke. Jadi menarik sekali menurut gue gitu. Nah ada lagi nih tetangga gue punya anak. Ini gue contohin 2 anak lah ya. Di satu rumah petak itu satu anak kita sebutnya panggilannya si bisu gitu, karena nggak bisa ngomong au gitu kan. Gue pikir kenapa gitu. Padahal ibunya adalah seorang perawat di rumah sakit gitu. Harusnya dia tahu dong secara medikal apalah segala macem. Terus gue perhatiin ternyata itu anak gak pernah diajak ngomong sama orang tuanya gitu loh. Jadi dia umur 6 tahun tapi masih au gitu kan. Gak dibawa ke, ya mungkin gak ada uangnya juga ya, gak ke speech therapy atau apa gitu. Tapi karena gak diajak ngomong. Nah yang sebelahnya lagi, tetangganya satu lagi, dia ngomong pakai bahasa Malaysia gitu, kayak ih sedapnya atau mengungkapkan bahasa Malaysia. Loh, ini orang padahal orang Jawa tenan gitu loh, kok bisa ngomong bahasa Malaysia gitu kan. Ternyata gara-gara dia dari bayi tuh nonton Ipin Upin, jadi didudukin sama orang tuanya, orang tuanya sibuk kerja main handphone terus gak diajak ngomong. Jadi dia kata-kata yang dia pelajari adalah kata-kata dari bukan iklan, film Upin dan Ipin gitu. Dan jadi ini dan ada adiksi juga di situ jadi. Iya. Dan kasiannya lagi, kalau menurut gue kasian ya mereka jadi membeli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu karena lu terus-menerus algoritma film pendek lu tuh, video pendek itu terus-terusan gitu, makanya pantesan sering banget tuh motor bolak-balik COD gitu loh. Bahkan mereka beli spons buat bersih-bersih itu yang harganya 2.000 tuh bisa COD gitu loh ya.
yang gue bilang nggak kasihan itu yang orangnya gitu mungkin nganter-nganterin gitu yang ya itulah, oh ini bisa itu gitu yang wah makanya hoax itu tinggi banget gitu, apalagi pas zaman pandemi ya. Jadi gue udah kayak penyuluh pemerintah gitu, bukan itu hoax gitu kan, bukan ini gini gitu. Nah sekarang gawatnya lagi tuh AI kan, jadi kayak ada tiba-tiba Raffi Ahmad minta duit kan nggak mungkin ya. Kalau gue sih bisa bedain gitu, itu bukan, lu jangan ditipu gitu kan. Dan mereka sering ketipu gitu-gitu juga gitu loh. Dan lo dari cerita ke cerita ini lo, kalau tadi gue aja sebagai pembaca gitu kan, I gain something juga for myself gitu, Iya. untuk diri gue sendiri. Apa pembelajaran yang atau yang paling terasa lah, kalau banyak pasti banyak gitu ya. Ya. Nah, tapi yang paling terasa buat lo, ada nggak sih sampai mengubah cara lo berpikir atau cara lo menjalani hidup lah gitu? Ada nggak? Dari tulisan-tulisan ini, Dari perjalanan yang ada di sini. oke. Sebenarnya sih, nah itu dia. Dari zaman dulu gua nulis pun kan dibilang kan, wah ada orang yang begitu romantisnya bilang, wah kalau gua jalan-jalan itu gua menemukan jati diri gue, lalalala. Kalau gue sih enggak, gue tahu gue yang dari dulu sampai sekarang ya begitu gitu. Cuma bedanya gue menambah wawasan, pengetahuan, mungkin juga secara apa social skill atau empati atau apa gitu aja sih gue. Nggak apa gainingnya tuh nggak, malah gue jadi orang yang lagi semakin banyak bertanya, gue jadi overthinking mungkin ya, nggak overthinking juga, jadi gue kenapa bisa begini ya, jadi gue langsung ya karena kepo gue tinggi gitu, kenapa gue kok bisa begitu ya, jadi gara-garanya apa, jadi gue yang makin menggali gitu, jadi buat kayak mainan gue gitu, karena mungkin karena hidup gue sendiri gitu ya, nggak ada yang gue pikirin, jadi gue seneng ngepoin orang dan ini kenapa ya kok bisa begitu ya, ini kenapa gitu, gue jadi kayak anak kecil yang pengen tahu dunia gitu kan biasanya dia explore dengan apa-apa. Nah, gue tuh sekarang dalam keadaan seperti itu gitu. Yang lo harapkan apa dari pembaca? Sebenarnya sih gue tuh sangat ini ya, yang gue harapkan dari cerita keberagaman ini sebenarnya lebih ke toleransi sih. Dari dulu gue nulis buku Naked Traveler juga gitu. Karena menurut gue semakin lu tahu dunia luar, semakin kan karena dengan lu sering jalan-jalan lu tahu dunia luar, lu jadi semakin merasa kayak kecil ya. Jadi jangan kayak kura-kura dalam katak Katak dalam tempurung. katak dalam tempurung kok kura-kura dalam katak. Katak dalam tempurung gitu yang merasa dirinya hebat dan sebagainya gitu. Oke gitu kan. Tapi di sini kalau di sini tuh gue pengen mengajarkan bahwa ya itu mungkin karena gue di luar radar itu tadi kan seperti lo bilang ya, bahwa dunia itu tuh nggak sehitam putih yang lo lihat lah gitu ya. Bahkan di tetangga kita sendiri, lu tahu nggak sih mereka siapa gitu kan? Ataupun kehidupannya bagaimana gitu kan? Itu yang gue tuangin lagi cerita tentang sendiri tidak sama dengan kesepian gitu kan? Wah, setelah gue bikin survei, waduh gue ketakutan terbesar gue kalau mati nggak ada yang tahu gitu kan? Ya karena lu nggak punya relasi sosial dengan tetangga atau teman atau apa gitu, sehingga lu 3 hari kemudian baru ketahuan mayatnya gitu kan? Ya gue juga tinggal sendiri gitu, tapi kan gue punya relasi sosial yang tiba-tiba nggak keluar gue dicariin gitu loh. Nah jadi dan toleransi ini menurut gue apa ya, kita tuh ya apalagi sekarang gitu kan ya, yang udah beberapa tahun belakangan sih kita dalam hal itu tuh kita sering punya curiga sebenarnya kan, punya prasangka terhadap sesuatu gitu, sehingga belum juga kita mencari tahu kita udah punya prasangka yang kita sendiri menutup diri gitu, atau udah tau lah gue gitu, jadi sotoy lah atau apa gitu. Dan di sini gue mau ngasih tahu gitu bahwa wah gila loh, ternyata banyak banget gitu yang sebenarnya kita nggak tahu dan sebenarnya mereka bukan kayak gitu kan. Dan seperti kalau misalnya gue jalan-jalan kan ada yang bilang ya, to travel is to prove that what everybody say is wrong, is right gitu. Jadi gue menyanggah pendapat orang atau prasangka orang tentang suatu tempat gitu loh. Yang dibilang wah di sana bahaya atau apa. Ini pun gue jadi tetap punya kerangka berpikir seperti travel writer gitu, di mana oh ternyata yang kayak gini tuh nggak kayak gitu loh. Asal saja lo mau lebih memahami, lebih terbuka gitu kan, sehingga lo oh ya, jadi kita jadi manusia yang lebih baik sih sebenarnya. Gitu.
memahami, kunci di situ kayaknya ya. Nggak sekedar memahami juga gitu kan. Memahami pun perlu punya apa ya, keinginan kan. Kita oleh memahami ya, kalau kita sekolah kita wajib memahami gitu kan, pelajaran atau apa, tapi lu mau nggak memahami yang berbeda dari lu gitu loh. Ya, artinya kan kita bicara memahami kenapa yang ini begitu, kenapa ini kok bisa berbeda itu. Iya. Ada tadi keinginan untuk memahami si keragaman itu sendiri. Iya. Apa yang melandasi yang latar belakangnya si keragaman itu sendiri. Kayak gue salah satu gue cerita gue tentang Cindo itu kan. Gue seumur hidup, gue muka gue Cindo banget, padahal gue sama sekali nggak punya darah Cindo, saudara Cindo juga nggak punya gitu. Tapi gue pas kerusuhan gue kena, gue mau diembat sama orang pakai celurit gitu kan. Dari situ gue pikir, dan dari kecil gue dipanggil Amoy, sekarang dipanggil Cici gitu. Dan orang ya langsung gara-gara muka gue lu bilang nggak, lu Cindo aja lo gitu kan. Dan dulu gue pikir kenapa mereka begitu ketakutannya gitu dengan Cindo, begitu cemburunya dengan Cindo gitu ya. Padahal ya lihat aja tuh atlet kita Cindo nggak sedikit dong. Mereka bangga ini tapi ya kalau menang ya kita dihura-hura gitu. Tapi kalau begitu ada tetangga yang ekonominya bagus dikit kok langsung dituduh, wah pasti kaya nih orang nih ya. Ya iya Cindo gitu kan. Tapi tanpa memahami bahwa di baliknya itu ada sejarah yang panjang yang sampai membuat mereka seperti itu gitu kan. Dan ternyata ya bukan cuma mereka, kita menuduh mereka nggak mau main sama kita gitu. Padahal kita sendiri nggak membuka diri. Ya. Ribet ya? Iya sih ribet. Menurut gue sih nggak ribet, tapi ya, kompleks. Artinya di pemahaman gue ribet itu sulit dipahami. Tapi kalau kompleks itu faktor-faktornya banyak. Iya betul. Nggak bisa di single out satu faktor pun. Nah, jadi bisa dipahami, tapi ya perlu memahami sekian banyak faktor gitu. Iya. Nah dari perjalanan lo ini kan bukan hanya lintas kota, tapi kan lintas benua bahkan gitu kan. Jadi pasti perbedaannya itu bisa jauh sekali, lintas benua, lintas profesi, lintas kemampuan ekonomi orang berbeda-beda sekali gitu. Tapi ada juga nggak persamaan yang lo temukan di tengah begitu banyak keragaman itu? Persamaannya adalah menurut gua pada dasarnya manusia itu baik kok. Pada dasarnya manusia baik, cuma memang mungkin keluarga atau lingkungan gitu kan yang terus-menerus bikin bahwa yang itu jelek ya gitu. Padahal orang tuanya sendiri belum tentu tahu itu sebenarnya jelek apa enggak gitu loh. Kayak yang terjadi di Bosnia Herzegovina, di Lebanon gitu atau di Armenia gitu, di mana mereka lu karena lu berbeda makanya harus kita lu jangan main-main sama dia gitu kan. Kan sebenarnya kayak gitu ya, rasisme itu sebenarnya diajarkan. Lu lahir lu nggak akan bisa rasis, tapi kan karena diajarkan gitu loh, entah dari orang tua lu, dari lingkungan lu gitu. Tapi pada dasarnya semuanya enggak gitu, tanpa kecuali lu memang diajarkan gitu loh, atau ada yang ngasih tahu atau yang apa sehingga lo sendiri jadi percaya itu gitu loh. Dan ya kita ya harusnya sih nggak serta-merta begitu, karena sudah kejadian di belahan dunia lain di mana itu prasangka buruk itulah yang membuat negara itu menjadi berperang gitu kan, atau enggak sejarah itu jadi berulang meskipun dengan sistem politik yang udah diganti-ganti gitu kan. Ya gitu. Jadi ya pada dasarnya kita semua orang baik gitu. Mau gitu kan. Asal lu mau untuk bisa memahami yang berbeda dari lo gitu. Ya, jadi start dari kita dulu membuka diri, dan mungkin juga jadi kayak tidak merasa kita yang paling baik juga kan. Iya gitu betul. Kan? Ya. Nah kemudian ketika bahas di sini tentang yang tadi bahwa sendiri itu tidak sama dengan kesepian itu, ya boleh cerita sedikit nggak perspektif lo tentang ini nih? Oh gitu. Nah ini sih sebenarnya gue terkenal lah gue di media sosial gitu sebagai ini jomblo akut lah istilahnya. Kan dan gue selalu bilang bahwa nggak apa-apa kalau lu single gitu loh. Ya gue sendiri single, gue kan childless, spouseless, parentless gitu loh. Hidup gue sendiri gitu.
Makanya gue main sama ibu geng ibu kuburan gitu kan. Tapi ternyata memang ya karena lagi-lagi kita diajarkan dan mempunyai nilai-nilai di mana lu kalau lu nggak menikah itu adalah sesuatu yang memalukan, mencoreng nama keluarga lah, apa segala macem gitu. Nah, daripada dengan kita penuh ketakutan itu, gimana kalau kita persiapkan gitu loh. Ketika satu kali lu memang jadi kayak gue gitu, kayak udah umur sekian gitu kan, lu tinggal sendiri, apa yang lo harus siapkan gitu. Dan gue sebenarnya bikin survei kecil-kecilan waktu itu di Instagram dan X gitu. Gue bilang, apa sih yang ketakutan lo kalau lo gak menikah emang gitu loh. Ternyata ya karena takut kesepian gitu loh. Dan gue bingung gitu, kesepian. Gue aja sibuk sama diri gue sendiri sampai gue, hah masa sih kesepian? Gue gak pernah merasa kesepian gitu, karena gue sibuk gitu loh. Ya apa namanya, dan macam-macam lagi lah. Ya salah satu yang tadi gue bilang kan, dia takut meninggal gak ketahuan gitu kan, atau enggak bahkan ada yang bilang untuk alasan ekonomi gitu. Wah gue sangat yang jadi lu kewong untuk supaya ekonomi lebih bagus gitu kan. Dan sementara gue ya memang gue dari kecil udah diajarkan mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain gitu ya. Dan ada orang yang seperti itu gitu bilang, wow, gue juga gue tidak menjudge gitu, tapi maksud gue oh ternyata ada orang gitu ya. Dan gue memberikan semacam tips lah gimana lah untuk menghadapinya gitu kan. Dan memang kayaknya nggak ada di agama manapun ya bahwa misalnya lu nggak menikah itu lu otomatis berdosa masuk neraka gitu kan, nggak ada gitu. Gitu. Tapi ya karena takut kesepian gitu, dan gue awalnya sampai masa sih kok gue nggak merasa kesepian gitu loh, karena gue sibuk gitu loh. Jadi ya gitu. Dan jadi perspektif lu sendiri tentang kesepian tuh kayak gimana? Lonely kan. Nah makanya gue bilang I'm single but I'm not lonely gitu. Karena menurut gue ya kesepian itu kan seperti kayak lu kosong, nggak diajak ngomong ya gitu gini segala macam. Tapi mungkin karena gue sering sendiri, dan bahkan gue solo traveling gitu kan, kayak yang ke Amazon itu segala macam. Ya gue sibuk dengan conversation di kepala gue sendiri gitu. Gue nggak pernah merasa kesepian gitu kan. Dan mungkin juga karena gue agak ekstrovert gitu, jadi gue gampang berbicara dengan stranger gitu. Supaya ada yang ngomong-ngomongnya gitu apa segala macam gitu kan. Tapi gue nggak merasa kesepian yang seperti yang survei orang-orang itu adalah ya gitu, ketika lo misalnya lo sakit nggak ada yang nganterin misalnya, atau ketika lo pengen ngobrol nggak ada yang gini, atau sesederhana, gue jalan-jalan sendiri itu ntar nggak ada yang motoin ya gitu lah, gitu kan. Sementara yang gue bilang, sampai kayak gitunya gue bilang gitu kan, iya. Gue bilang ya orang pakai tong sih, kalau gue tong bro, tolongin dong bro gitu kan. Jadi gue mendingan cari orang gitu kan, karena gue malas banget bawa tripod dan sebagainya gitu. Sebenarnya ada cara gitu, tapi orang pengen kesepian tuh itu ya kayak dudu sendirian gitu loh di kamar kos misalnya apa gimana gitu. Tapi ya kalau gue sih nggak pernah merasa ya, karena gue ya ada yang gue kerjain, gue olahraga, gue gaul sama tetangga, gue bahkan nonton streaming film, ataupun gue tidur, gue nikmat banget gitu sendiri gitu malah. Oke, ada yang merasa yang kosong dalam hatinya tuh nggak ngerti gue juga gitu. Sementara gue kalau misalnya gue merasa kayak aduh kok kayak ada void atau apa segala macam, ya gue tinggal berdoa gitu kan, beribadah kayak apa kayak gitu kan. Itu sih gue. Iya. Gitu. Apakah menurut lo ada kaitannya dengan seberapa kita bisa nyaman dengan diri sendiri gitu? Tentu. Gue sangat nyaman dengan diri gue sendiri gitu. Bahkan menurut gue udah gak ada urat malunya gitu kan. Kayak gue nyaman banget diri gue sendiri. Maksudnya lu mau bilang kayak apa gitu, gue pakai baju apa juga gue bodo amat gitu kan. Tapi lagi-lagi ternyata ya banyak yang masih merasa takut dengan apa kata orang gitu kan. Karena alasan orang tidak menikah juga mau menikah itu karena gue malas, gue ditanya-tain mulu gitu kan. Aduh, gue pengen inilah gini. Aduh, gue ingin membagian orang tua gue gitu, tapi mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri. Kayak faktor eksternal gitu justru. Iya. Kalau lo sendiri ada nggak saran buat siapapun nyimak ini tuh teman-teman yang mungkin gue pengen deh bisa seapa adanya kayak Trinity gitu, se authentic lu gitu.
Any suggestions? Itu butuh proses sih. Ya gue juga berada di tempat kalian when I was younger gitu, like 20s gitu kan, yang kata orang gini, teman-teman gue udah pada nikah, gue enggak nih, enggak kayak, gitu kan. Tapi itu kayak misalnya gini deh, pertanyaan-pertanyaan, lu kapan nikahnya? Kalau ada acara keluarga gitu pasti kan adalah, calonnya mana nih gitu kan, lalalala. Tapi ntar begitu udah 40 tahun ke atas semua berhenti kok. Jadi tunggu aja gue. Iya mungkin ya udah bosan kayak atau gimana gitu ya. Kayaknya kalau udah 40 tahun kasih yang udah, ayo udah deh gitu. Tapi gue sebelnya adalah kalau cewek itu kenapa yang terus-menerus dijadikan sasaran gitu loh. Sebenarnya kalau cowok misalnya 40-an belum kawin tuh masih wah ini lagi kejar karir atau enggak lagi apa belum dia lagi ngurusin apalah segala macam. Sebenarnya kalau cewek tuh kayak yang wah ayo dong, gini dong, kayak segala macam. Oh, kayak ada deadline. Ya, memang sih kita punya ada waktu biologis. Tapi kayaknya urusan anak atau itu apa rahim itu kayaknya kayak disalahin kok kayak cewek gitu loh. Terus cewek, lu sih pilih-pilih katanya gitu kan. Atau lu sih begini sih, lu sih begini gitu kan. Kalau cowok-cowok, yalah dia lagi nyari karir lah, dia sibuk banget kerjaannya, nggak apa-apa dia udah begini gitu kan. Sementara cewek pasti teduhnya gitu kan. Lu pilih-pilih sih lu orangnya lo gini. Bahkan dibilang lo, wah LGBTQ ya gitu kan, kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke, dalam konteks menikah. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas kayak misalnya, ya tadi nggak terlalu ya otentik dalam arti nggak terlalu terpengaruh sama omongan orang atau FOMO atau it can be so many things karena menurut gue lo juga otentik dalam konteks itu gitu. Gitu. Jadi bisa menemukan cuek. Bukan soal cuek tapi bisa menemukan keotentikan diri lo dan setelah itu stay dengan itu. Gitu. Jadi pertanyaannya gimana bisa pede dengan pilihan hidup lo sendiri? Ya, dan mengetahui juga apa sebetulnya sebenarnya apa yang lo mau gitu. Dan menemukan your authentic self itu. Oke. Dan then stay with Mungkin perlu revisi hidup ya ikutannya. Oh ini promosi atau boleh? Karena gue pernah ngajar di situ. Ya. Karena gue sebenarnya nggak tahu teori-teorinya ya. Jadi kayak gue masalahnya gue dari kecil gue tahu apa yang gue mau gitu. Dan itu kejadian sampai sekarang gitu. Mungkin karena Capricorn lo, kok jadi ngomongin gitu. Jadi supaya lo tahu diri sendiri apa segala macam. Nah ada lagi sendiri itu juga membuat kita jadi memikirkan diri sendiri gitu loh. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan misalnya kerjaan, keluarga apa tanpa memikirkan sebenarnya mau gue apa sih gitu loh. Ya, jadi perlu ada jeda sejenak sebenarnya untuk memikirkan gitu ya. Ini bukan dalam kasus gue, tapi kalau gue lihat-lihat orang yang bisa kayak begitu saja saran gue adalah yaitu lu berhenti deh, terus lu mikir deh gitu loh. Sebenarnya gue tuh mau apa sih di dunia ini gitu loh. Terus atau enggak kenapa gue selama hidup gue mengikuti jalan yang kata orang gitu loh. Tapi apakah lo bahagia dengan pilihan lo gitu kan? Apakah tujuan lo untuk menyenangkan orang lain gitu, people pleaser, atau apa gitu? Bisa nggak lo? Kapan lo bisa menentukan jalan hidup lo sendiri gitu? Nah mungkin karena itu tuh gue juga memang orangnya kan sering banyak bertanya dan gue sibuk dengan kepala gue sendiri gitu. Jadi gue udah tahu lama gitu loh. Sementara kalau orang-orang ini mungkin kurang waktu untuk memikirkan tentang diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah lu hadirkan cukup lama dan sudah lu follow up, explore. Dan gue sih sekarang udah nggak perlu apa-apa ya, gue udah gue jalin. Jadi kan makanya kalau dibilang kan flexing lo atau apa gitu ya, I'm living my dream, lo bayangin. Kan yang seperti gue pernah bilang itu kan, I'm living my dream gitu loh. Yang itu pun dari kecil gue udah mikir gitu bahwa suatu saat nanti kalau gue udah besar, gue mau kerja yang jalan-jalan terus gitu kan, yang dibayar, yang gue nggak usah bangun pagi gitu kan, yang gue nggak punya bos gitu. Ya kesampaian gitu dan gue mencari jalan gue tuh mencari cara ke arah situ gitu loh. Mencari cara untuk ke arah situ. Artinya untuk mewujudkannya. Ya, kan tidak langsung di situ. Iya, ada proses. Ada tantangannya juga, ada fear-nya juga nggak untuk sampai akhirnya ketika meskipun udah tahu mau ngapain,
Tapi kan lu belum melakukan itu dulu gitu. Dan akhirnya lu ya berpindah, bertransisi lah gitu. Gua nggak bikin, I didn't make a big plan gitu. Wah niat gua sampai kayak di interview gitu kan. Apa rencanamu 5 tahun ke depan? Apa 10 tahun ke depan? Gua nggak mikir kayak gitu. Gue sedikit-sedikit aja. Jadi kan makanya gue bilang gue kecil bercita-cita gue bisa jalan-jalan yang dibayar gitu kan. Nah, tapi untuk membayari jalan-jalan gue perlu duit gitu kan. Jadi gue kerja itu hanya untuk motivasi gue adalah gue punya uang untuk jalan-jalan gue sendiri. Gue bisa membiayai jalan-jalan gue sendiri gitu. Jadi udah, makanya gue dari sudah gini, ada kerjaan yang gajinya lebih gede, liburnya lebih banyak, akan gue kejar gitu. Kayak gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan, oke, ini saatnya gue nggak usah kerja kantoran lagi gitu kan. Ya, ketika lo memutuskan itu kan transisi yang ada sesuatu yang berbeda lah gitu, yang cukup signifikan gitu dalam keseharian lo sejak lo memutuskan untuk tidak lagi menjalani yang kantoran. Corporate-nya. Gitu. Nah, dan mungkin yang lain, orang lain juga bentuknya bisa berbeda-beda, tapi ada proses, sudah tahu apa yang mau dilakukan, tapi untuk kemudian memutuskan dan akhirnya betul-betul berpindah gitu, menindaklanjuti apa yang dia inginkan, itu tadi kan ada tantangannya juga, ada fear-nya juga. Nah, buat lo waktu itu fear-nya apa, and how did you manage, how did you overcome that? Fear-nya itu adalah ya kan ketidakpastian ya. Kalau kita jadi orang kantoran enak bener, tiap tanggal 28 udah tahu ada gajinya gitu kan. Dapat fasilitas ini, itu. Tapi kan jadi freelancer, apalagi gue jadi freelancer 2007 loh. Di saat orang-orang tuh gak ada tuh yang travel influencer aja gak ada zaman dulu gitu kan. Profesi itu atau apalah gitu yang. Tapi dengan kayak gitu pun ya fear gue adalah ya ketidakpastian. Ini gue bisa duit apa. Tapi itu lagi, kita pernah membahas ini kan, bahwa semua keinginan lo tuh, cita-cita atau dream lo itu jangan hanya cuma lu bayang-bayangin gitu. Harus ditulis. Gitu. Lu tulis dan perhitungkan bener-bener lu kayak bikin ya proposal ataupun apalah itu yang bisnis plan gitu loh. Gitu. Karena ya ngapain lu cuma di awang-awang doang, omong-omong doang istilahnya kan. Tulis gitu. Sehingga kayak meskipun tidak menghilangkan tapi paling tidak mulai memperhitungkan dan meminimalisir si ketidakpastian. Iya, dan membuat pede kan. Tambah pede, ternyata gue cukup kok kalau seandainya gue dalam 1 tahun ini gue bisa menghasilkan ini sebanyak ini gue bisa hidup dengan begini. Gitu. Oke, gue mau balik lagi ke buku ini ya. Boleh. Jadi ketika bicara di luar radar ini, salah satu yang lo lakukan adalah yang ini lo sempat juga bikin part of promo lo juga di Instagram yang gue pernah lihat, yang tentang cerita lo masuk ke pesantren gitu. Mondok di pesantren. Nah, mondok kan di pesantren. Awal mulanya lo terpikir untuk melakukan itu tuh? Sebenarnya gara-gara gue udah nulis tentang misionaris duluan kan gue tinggal di biara tuh, di Peru, di Bolivia sampai ke hutan Amazon gitu kan. Gue bilang gitu ya, gue aja karena gue bukan Katolik, gue bilang wah gila ya kayak gini sistemnya ternyata gini dan ternyata Indonesia itu sebagai negara yang mayoritas Muslim adalah pengekspor misionaris terbesar di dunia gitu loh. Hebat banget, apalagi specifically dari pulau yang bernama Flores gitu kayak gitu kan. Terus gue pikir-pikir, tapi gimana ya dengan pesantren gitu loh, kan sama-sama kayak sekolah agama gitu ya, seminari pesantren gitu. Dan waktu itu memang kebetulan banyak cerita-cerita tentang yang buruk lah tentang pesantren. Nah terus gue pikir-pikir, gue mau coba juga. Ini lagi gue orangnya memang suka men-challenge diri sendiri gitu kan. Gue bisa tinggal di biara di pedalaman Bolivia gitu. Masa gue tinggal pesantren di Jawa aja gue nggak bisa gitu loh. Apalagi Islam itu lebih nggak asing daripada Katolik gitu kan. Jadi ya akhirnya gue pikir, wah kayaknya menarik juga kalau ditulis ya, apalagi gue outsider gitu kan. Gue outsider dan akhirnya ya gue punya, kenapa di pesantren itu karena gue ada koneksi lah. Kan gak mungkin ya lo, ucuk-ucuk gue bikin proposal, gue masuk situ gitu kan, kayaknya gak mungkin. Jadi pas ya ada koneksinya, terus dan orangnya pun terbuka gitu kan. Bayangin seorang pemimpin pesantren yang bayangan gue yang pakai
gamis yang pakai uak gitu, yang serem-serem gitu kan. Ternyata ya ampun anak muda yang chill banget gitu loh, yang wow gitu kan. Dia bilang, oh ya mbak, oke masuk aja, kata dia bilang gini, ini ustazahnya juga kayak setengah umur gue gitu kan, yang segala macam. Dan apa namanya, ya bayangan gue wah kayak Mallory Towers gitu kan. Nggak taunya oh gitu ternyata apa, gue nggak lama-lama tinggal di situ, tapi dari situ gue mendapatkan banyak banget insight gitu loh. Berapa lama waktu itu? 24 jam. Oke. Memang over the weekend aja gitu. Dan apa namanya, gue liatin di situ bahwa wah ternyata dan gue pun nggak bisa kan, gue sendiri tidak bisa membedakan gitu apakah ini agama atau budaya gitu. Karena kan di pesantren banyak yang, apalagi yang kemarin tuh kan, ada yang kok ketemu ustadznya bisa sampai guling-guling gitu kan, sampai jalan jongkok gitu. Di sana nggak gitu, lu cuma bungkuk aja gitu. Yang hal baru bagi gue adalah salim. Gue orangnya nggak salim-saliman gitu kan. Kayak, tapi anak zaman sekarang kayaknya semua salim-salim gitu, kayak yang oke gitu kan. Terus udah gitu apa namanya, tidurnya pun ya gitu. Tidurnya pun kalau karena di Salatiga gitu, dia nggak di ranjang susun. Gue pikir di ranjang susun, ternyata kayak di matras di lantai gitu yang digulung-gulung gitu kan. Jadi makanya temen gue ngeledekin, waduh gila ternyata susah banget ya, maksudnya lu tidur cuma 5 jam gitu karena lu abis sekolah umum, lu sekolah agama gitu kan, begitu ngaji lah apalah wah tidur dari jam 11 bangun jam 4 gitu loh. Wah setiap hari cuma tidur 5 jam ini gimana gitu kan. Terus tidur di lantai dingin di Salatiga lagi gitu kan. Kata temen gue, kata Yasmin bilang, ya iyalah pesantren kan buat bocil bukan buat lansia dia bilang. Tapi maksud gue ternyata menarik itu, mereka semua yang apa ya, pesantren modern gitu kan, nggak apa namanya, nggak kayak kata orang-orang lah gitu, yang misalnya yang cowok-cowoknya suruh bikin bangunan gitu kan, enggak. Di sana benar-benar di klub profesional yang lu pakai kontraktor bikin, dan itu tempatnya bagus banget, yang lu kalau gue sampai manjat ke gentengnya karena dikasih tahu ya ada secret spot gitu lah, yang melihat dua gunung dengan bagus kayak gitu. Terus juga apa, anak-anaknya tertib, nggak pernah kabur bolos gitu kan. Terus makanannya cukup, dan apa namanya, dipisah antara cewek dan cowok gitu kan, sampai lu pacaran pun lu dihukum gitu kayak gimana. Oh aneh ya gitu kayak. Tapi menarik loh gitu loh. Lu pernah masuk pesantren nggak? Gue nggak pesantren. Dulu gue sekolah di madrasah dulu. Tapi sekolah madrasah kan bukan pesantren. Bukan kayak boarding bukan school. Boarding school. Jadi gue madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah, itu pak ya SD SMP lah gitu ya. Itu madrasah. Tapi ya tadi sekolah lah, bukan boarding school kan. Jadi bukan pesantren misalnya. Nah, apalagi ini kan pesantren kadang-kadang jadi negatif gitu kan. Soalnya ya gue ngeliat lah dari beberapa orang di tetangga-tetangga gue, anaknya nakal, gue pesantrenin lo gitu kan. jadi kayak hukuman gitu. Gue bilang emang apa sih? Ya kata temen gue, yaelah namanya juga pesantren, penjara suci, dibilang gitu kan. Penjara suci kok saya serem banget gitu. Tapi tetap penjara. Iya, tapi bagi gue, ya gue sih nggak merasa itu seperti penjara ya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya sesuatu yang sangat baik, tapi justru bisa karena digunakan seakan-akan ya, seakan-akan sebagai hukuman, jadi akhirnya jadi punya konotasi negatif gitu untuk orang-orang tertentu. Dan padahal di pesantren Indonesia banyak loh, 42.000 sekian. Iyalah gitu banyak kan. banget. Iya. Gitu loh. Ya untungnya gue ke pesantren yang bener dan dikelola yang bener gitu. Bahkan pengurusnya juga lulusan S3 di Amerika yang apa segala macam gitu, yang yayasan antara sekolah dan madrasahnya itu, sekolah agamanya itu berbeda gitu, dan akreditasi segala macam. Oke. Ini kan ada 22 cerita di buku yang keren banget ini ya. Dan kalau dulu ketika naked traveler atau lo as a travel writer, kayaknya lo cukup sering ditanya mana tempat favoritnya gitu kan. Yang pasti kayaknya sangat sulit untuk dijawab karena masing-masing punya keunikan dari pengalaman lo sendiri. Nah, dan ini bukan sekedar soal tempat, kalau buku ini kan tentang kehidupan di tempat dan tempat yang berbeda-beda itu di lokasi spesifik gitu ya. Nah, bukan soal favorit tapi memorable, yang paling memorable ada nggak gitu yang
yang it gives you a very strong impression atau pemahaman baru yang nggak lu sangka-sangka apa itu tuh? Apa ya? Semuanya sih memberikan gue pengalaman baru dan pemahaman baru ya. Makanya itu gue tulis gitu. Paling membekas gitu ada? Makanya di luar ada paling membekas apa ya? Boleh nggak gue ngintip? Boleh. Boleh. Abis lu suruh milih. That's a tough question. That's a tough question. Kalau gitu. Apa ya? Salah satunya lah, nggak harus yang kayak nomor satu, tapi yang lo bisa ingat gitu salah satunya. Oh ya tentu mungkin di itu ya, di Bolivia ya. Di Bolivia gitu, karena gue ke suatu negara yang miskinnya lebih daripada Indonesia gitu, gue jadi semakin wah Indonesia is the best lah kayak gini gitu kan. Dimana waktu gue ke Amazon itu tuh infrastrukturnya jelek, apanya segala macam, itu kriminalitasnya tinggi. Jadi biara-biara di sana pun pokoknya kerjanya dirampok mulu ya gitu kan. Pokoknya biaranya dirampok, si pastor sama susternya tuh dilecehkan lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi kalau gue melihat, kalau kita bicara tempat ya di Bolivia itu, karena gue ke tempatnya yang ke pedalaman gitu, gue bilang gue bersyukur jadi orang Indonesia gitu loh, nggak harus melewati yang kayak begini dan segala macem gitu kan. Gue pun pernah ke tempat-tempat yang terbelakang gitu ya atau remote di Indonesia ya, tapi ini mereka lebih menyedihkan sih hidupnya gitu loh, yang kok susah banget gitu loh, susah banget hidupnya gitu. Apalagi kayak di Andes gitu, mereka tinggal di ketinggian yang 3.000 meter di atas pohon yang nggak ada apa-apa gitu kan, yang dingin gitu, dan mereka sangat kepercayaan bahwa ada dewa yang bisa bikin lo apa gitu kan, jadi percaya dukun gitu kayak yang aduh kok kayaknya it's a tough life gitu loh. Jadi gue impresnya tuh karena wah ternyata Indonesia jauh lebih baik ya, kita punya at least tanahnya subur gitu kan, orangnya lebih ramah gitu kan, karena kita orangnya ya itu lagi mangan yang penting kumpul gitu kan, kita saling membantu tetangga ini itu tuh, dan mereka boro-boro punya tetangga gitu loh, dari satu rumah ke tempat lain lu jalan bisa 3 jam 4 jam gitu, kayak jauh banget gitu loh. Dan mereka juga tingkat buta hurufnya rendah gitu kan, tinggi dong malah, jadi kurang membaca, dan gue melihat bahwa misionaris Indonesia di sana untuk mengajar membaca dan bahasa Spanyol diajar orang-orang Indonesia, kayak bilang wow ternyata Indonesia tuh kayak wah hebat banget ya gitu loh gitu. Dan Bolivia. Ya ini kayak tadi yang gue sempet sampaikan, jadi ada value buat kita, apalagi lu yang ngalamin gitu. Gue pun membacanya jadi berasa buku ini kayak potret reality gitu. Iya. Yang baik yang physically literally jauh maupun yang sebenarnya dekat di sekitar tetangga kita, tapi yang di luar radar ini gitu kan. Iya. Dan kalau kita dulu ada buku, gue lupa yang nulis siapa, tapi bukan orang Indonesia etc. Oh, Elizabeth Pisani? Iya, nah itu juga buku sangat menarik menurut gue, tapi dari perspektif orang luar gitu kan. Nah di sini lu punya kedekatan tentunya sebagai orang Indonesia juga gitu kan. Iya. Jadi ada added value yang gue sangat merasakan juga di sini. Karena lu datang dari sebagai orang Indonesia juga, tapi yang kayak membuka diri untuk memahami gitu loh. No judgment, no nothing, just to learn. Iya. Gitu kan. Apalagi maksudnya gue seorang Indonesia menulis tentang Indonesia gitu kan. Tapi gue sendiri ya, gue sebagai orang Indonesia menulis tentang Indonesia, tapi Indonesia ternyata kan luas banget ya. Ya. Yang ya baik budaya maupun bahasa dan maupun apa segala macam itu gue yang wow gitu loh. Maksudnya gue sampai sekarang masih termes-mes dengan Indonesia gitu loh. Dengan wah gila, tetangga gue sendiri aja bisa beda banget gitu loh. Cara berpikirnya apa segala macam gitu kan.
apa namanya ya, apalagi yang jauh-jauh gitu kan, orang Indonesia tinggal di Amazon gitu kayak gimana gitu kan. Iya sih. Ada nggak hal penting yang hal yang menurut lu penting untuk disampaikan tapi belum tersampaikan karena gue belum nanya? Apa ya? Beli bukunya deh. Lu nanya-nanya mulu nggak promosi. Lah ini gue akan menutup dengan memastikan jangan sampai lu nggak baca bukunya. Itu jangan khawatir, itu pasti gue sampaikan. Oh gitu. Berarti gue kecepatan ya gue. For sure. Tapi any other message gitu nggak? Message gue adalah ya memang gue bisa mengakui ya, ini temanya tidak populer, di luar radar banget lah gitu loh ya. Maksudnya sebenarnya gue sudah mikir apa sih pentingnya bagi gue membaca buku ini gitu loh. Tapi ketika lo sendiri bisa membuka ya open your mind, your heart gitu untuk membaca ini gitu tanpa ya lu kosongkan dulu aja lah sebelum baca ini gitu. Lu akan mendapatkan kayak memahami hal yang ya lagi-lagi di luar radar gitu loh. Meskipun ya itu, tapi memang topiknya tidak populer gitu kan. Kayak ngapain sih ngomongin tetangga yang di rumah petak gitu, atau misalnya ngomongin tentang rujakan netizen lah atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu kosongkan aja dulu gitu loh. Untuk siap-siap untuk diisi gitu, karena ya memang temanya nggak populer gitu loh, yang ya benar-benar di luar radar lah gitu loh. Jadi message yang mau gue sampaikan sebenarnya semua hal-hal yang bukan semua di dalam buku ini itu tuh gue yakin banyak yang banget yang nggak tahu gitu loh. Karena gue sendiri pun menulisnya pun gue aja nggak tahu ya gitu ya. Gimana gue ingin memberitahu dengan, karena gue nggak tahu, gue ingin memberitahu juga bahwa wah ini ternyata begini ya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang lu belum tahu tapi sebenarnya sangat menarik dan itu bisa menambah yaitu wawasan, pengetahuan, empati, rasa kemanusiaan, keberagaman yang ujung-ujungnya semua akan membuat ya tujuan gue membuat dunia ini menjadi damai lah gitu loh. Tanpa kita mengulangi sejarah yang udah ada yang gue tulis di sini gitu loh. Sejarah berdarah contohnya. Ya. Thank you so much. Dan menurut gue bukan sekedar menambah wawasan kayak yes tadi, tapi gue sendiri sebagai membaca jadi kembali ya gue reflect kembali ke diri gue. Jadi buku ini tuh lewat cerita-cerita itu ya ngajarin tadi humanity, ngajarin empati, ngajarin tentang humanity gitu. Tapi lu tanpa menggurui ngajarinnya. Lu cuman look at this gitu. Gitu. Menunjukkan, dan otomatis kita bercermin balik sama diri kita sendiri. So thank you for that. Thank you sudah terima kasih punya begitu lama dan begitu panjang perjalanan di balik buku ini. Begitu banyak pengalaman, begitu banyak pengetahuan, begitu banyak wisdom, begitu banyak nilai-nilai yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dari buku ini, dari perjalanan panjang itu yang tinggal kita serap lewat membaca halaman demi halaman. So kayak tadi dia bilang, pastikan lu beli gitu kan. Tapi bukan hanya beli nomor satu, kedua baca gitu. Kedua dibaca, karena menurut gue ini keren banget, dan cara belinya juga gampang banget, tinggal klik di video ini udah bisa langsung masuk ke linknya, jadi lu bisa langsung pesan langsung di video ini. Dan untuk buku-buku Trinity yang lain juga bisa di deskripsi video ini juga, so langsung situ. Dan kalau mau reach out tadi Instagram langsung ada di layar, dan juga di deskripsi video ini juga ada semua link-link ke Trinity. So kita tunggu karya-karya selanjutnya. Waduh. Tapi yang ini dulu baru juga melahirkan. Ini soalnya baru 28 November. 28 November, yes. Jam 00. Wih. Ini kita rekamannya kan tanggal 27 November, tapi kan kita publish-nya udah lewat 28 November kan sekarang kan. Jadi udah bisa langsung beli kan? Iya, bisa. So, thank you so much. Ini perlu banyak dibaca orang. Dibaca banyak orang, lebih tepatnya dibaca banyak orang. And thank you so much sekali lagi.
Oh iya. Semoga sukses. Terima kasih banyak sudah diundang Terus juga berdampak. membahas ini. Ini kayaknya udah berapa ya kita? Ketiga berarti ini ya. Iya. Ketiga. Thank you so much dan terima kasih udah nyimak sampai di sini. Make sure you get the book and read the book. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum.